Halo John, welcome back to my channel John Pimpong. Play hard till the end, Pimpong never day. Balik lagi bersama John Pimpong di sini dalam sesi Pongkes, podcastnya Pimpong. Dalam sesi kali ini gua kedatangan bintang tamu yang sedang trennya banget ini untuk minggu-minggu ini dan hits sekali pokoknya. Nah, beliau ini mendapat medali perunggu di Paralimpik Tokyo, Jepang. Wow, luar biasa sekali. Bagaimana keseruannya? Tapi sebelum itu, kita spin dulu, John. Masih bersama John Pimpong di sini. Sebelumnya gue juga sudah melakukan prokes, jadi acara ini sudah sangat aman ya John. Kemudian untuk John semua yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu channelnya John Pimpong agar John Pimpongnya makin semangat lagi dalam menginformasikan seputar dunia tenis meja. Dan tak lupa nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share videonya ke seluruh komunitas tenis meja dimanapun berada. Nah, di samping gue sudah ada bintang tamu yang tadi gue bilang lagi tren-trennya banget, lagi terkenalnya banget. Nah, kita langsung sambut saja. Ini dia Kak David Jacobs. Halo. Halo Ya. Kak David. Gimana kabarnya Kak David? Ya, puji Tuhan, baik. Gimana kabarnya Syukurlah. Mas John? Mas apa nih? John aja. John aja, gimana ya, kabarnya lebih John? keren Kak David. Nah ya. Ya. Kabar saya baik sekali dan sangat senang sekali hari ini ketemu Kak David Jacobs. Ya, sama-sama. Sebelumnya dari saya pribadi mengucapkan selamat atas prestasinya meraih medali perunggu di ajang Paralimpik Ya. Tokyo, Jepang kemarin ya Kak ya. Ya. Jadi luar biasa sekali. Wow, pokoknya bagaimana Kak perasaannya Kak? Ya, perasaannya pasti ya senang dan juga bangga karena usia saya kan sudah nggak muda lagi ya, Iya, betul, 44 tahun. 44. Tapi masih bisa dapat medali untuk Indonesia. Kalau sebagai seorang atlet sih ya pasti maunya lebih baik ya, Betul, mungkin Kak, emas betul. atau Betul, Kak, perak. betul, Tapi Kak. saya sudah dengan hasil kemarin juga, maksudnya saya lolos ke semifinalnya juga itu cukup dramatis ya. Oh gitu Kak. Iya, jadi memang sudah ketinggalan terus, tapi ya bersyukur ke Tuhan masih bisa lolos semifinal, masih bisa dapat ya medali ini, medali Wah, luar perunggu. biasa. Tunjukin dong ke kamera Ya, Kak David. ya. Wah, luar biasa, lihat tuh. Teman-teman John Pimpong dapat medali perunggu dari Paralimpik Ya. Tokyo, luar biasa sekali. Ya pastinya bersyukur dan juga masih bisa dapat medali, mengibarkan bendera merah putih. Betul. Dan itu yang paling penting Kak David. ya, dan itu semua juga kan bukan karena maksudnya hebat saya, tapi itu semua karena berkat Tuhan juga, dan juga itu semua juga dukungan doa. Betul, Kak David. Dan dukungan support dari keluarga, dari teman-teman tenis meja pastinya. Betul. Jadi saya ucapkan selamat dan sukses selalu untuk Kak David. Amin, Oh. amin. Sebelum itu kita tarik mundur dulu Kak David. Ya. Nah, kita berbagi cerita Kak David ke teman-teman John Pimpong semua. Awal mula Kak David ini memilih tenis meja itu seperti apa Kak David? Kenapa harus memilih tenis meja? Kenapa nggak olahraga yang lain Kak David? Ya sebenarnya kenal tenis meja ya nggak sengaja sih, maksudnya kan keluarga juga kan bukan orang tua, keluarga itu bukan background atlet. Betul Kak. Cuman kita semua ya hobi olahraga aja, hobi olahraga, dan kurang lebih usia 9 atau 10 tahun, 10 tahun. keluarga kita pindah dari Sulawesi ke Jawa Tengah. Sulawesi ke Jawa Tengah. Ya, orang tua saya kan waktu itu tugas di bank, pindah di suatu kota kecil di Batang, Jawa Tengah. Ya dari situ mulai kenal tenis meja, karena di dekat rumah itu ada meja pingpong, ada ya kita suka main sama tetangga, sama ya juga kakak-kakak saya. Nah tapi
pada saat main pingpong ini saya begitu antusias aja gitu loh, antusias, senang. Semangat sekali berarti Kak Ya David semangat tiap habis pulang sekolah main, mungkin lebih banyak main dari kakak-kakak saya gitu loh maksudnya. Jadi saya main sama tetangga-tetangga. Ya, jadi itu awal saya kenal tenis meja, dan pas orang tua saya mungkin ngelihat saya ada bakat gitu, karena kan cepat bisa dan orang tua saya benar-benar mensupport saya di tenis meja. Ada nggak sih dari keluarga Kak David ini, keluarga atlet Kak David selain Kak David? Nggak ada. Saya bukan background keluarga atlet, tapi memang orang tua keluarga tuh hobi aja, hobi olahraga, ya, baik, hobi nonton olahraga, hobi mungkin berenang, terus hobi ya jogging, tapi bukan atlet. Oh, bukan atlet. Ya, bukan atlet. Berarti dari kecil, dari umur 10 tahun sudah bermain tenis ya? Ya, bermain tenis meja. Tapi memang ya bukan langsung masuk klub gitu sih, cuman main biasa aja. Oke, baik. Kak David nih, saya dengar nih, Kak David juga pernah masuk timnas nasional Indonesia ya Kak David ya? Iya. Itu perjalanannya seperti apa Kak David bisa sampai ke pemain nasional Kak David? Ya jadi ceritanya panjang sih panjang. Ya. Tapi singkat cerita aja, saya dari Batang itu, setelah mulai serius main saya kan orang tua saya mungkin cari sparring lah untuk saya bisa main di kota Batang itu. Dan tidak lama kemudian saya pindah ke kota Semarang. Nah di kota Semarang ini saya mulai awalnya masuk sebuah klub, dan juga ini ada cerita lucu juga nih. Waktu saya masuk klub itu, orang tua saya kan maksudnya pasti ngobrol sama pelatihnya. Betul. Mungkin mereka melihat kondisi fisik saya seperti ini kan, karena saya kan masuk klubnya bukan klub yang umum kan, klub tenis meja yang umum, orang-orang normal. Betul. Ya mereka mungkin pelatihnya melihat kondisi fisik saya seperti ini, mungkin ya agak ragu, agak mau menerima apa enggak. Betul, Kak. Tapi orang tua saya kan, saya bersyukur lah punya orang tua yang maksudnya tidak malu dengan keadaan saya, terus mensupport. Itu kan penting banget juga buat mentalitas saya ya. Betul Kak. Akhirnya orang tua saya berkeras, coba tolong dites dulu gitu loh. Pada waktu saya di Semarang itu, akhirnya saya dites. Akhirnya saya walaupun saya memang kalah, tapi saya ada semangat untuk mengimbangi, maksudnya teman-teman di klub tersebut. Jadi intinya gitu itu nggak mau kalah dengan yang lainnya. Ya. Karena saya kan belum pernah masuk klub kan, itu ya saya nggak mau kalah, dan akhirnya saya diterima di klub tersebut. Dan setelah itu ya ada kejuaraan saya pernah juara, dan setelah itu saya pindah ke Jakarta. Ya memang saya rasa ini juga udah jalan Tuhan ya, maksudnya saya pindah ke Jakarta SMP itu. Jakarta kan memang tempatnya, maksudnya kalau kita mau maju ya di Jakarta ya, olahraga karena di sini kan kompetitif sekali kan persaingannya. Ya dan saya ya ini lagi-lagi saya mendapat penolakan lagi. Orang tua saya ke Senayan. Berarti artinya untuk jalur ke tenis meja itu tidak mudah ya? Tidak mudah karena orang kan pada saat itu melihat kondisi fisik kan. Melihat kondisi fisik saya seperti ini gitu loh. Saya masuk ke klub di Senayan, saya ditolak. Belum sempat dites juga, sudah ditolak masuk klub itu. Itu rasanya gimana Kak? Enggak, waktu itu saya sih nggak tahu ya waktu saat itu, tapi mungkin orang tua saya orang tua saya mungkin cuma ngomong kita ke tempat lain aja gitu loh. Jadi alternatif pilihan yang lain gitu ya. Tapi saya kan nggak tahu kan, karena yang ngobrol kan orang tua kan. Baik. Akhirnya kita ke klub di KONI DKI di Tanah Abang 2, itu klub UMS 80. Nah saya kalau di situ saya dites lagi. Gitu Kak. Dites, akhirnya saya diterima masuk di klub UMS 80 itu, dan ya di situ mulai benar-benar dilatih secara serius ya, karena itu kan salah satu klub yang bagus juga pembinaan di Jakarta. Nah sampai saya bisa mungkin juara 2 atau juara 3 kelompok umur di DKI. Di DKI, terus latihan terus, ada seleksi nasional junior dulu. Tahun berapa itu Kak? Junior itu Kak? Umur saya mungkin 16 gitu. Mungkin kalau tahunnya ya 92 apa ya? 91 apa 91 92 mungkin ya. Baik. 91 saya baru lahir, pastinya saya juga lupa juga. Iya, Kak. Kan saya kan kelahiran tahun 77 kan. 77 ya. Seleksi di
seleksi nasional. Nah, saya lolos masuk tim nasional junior. Saya lolos masuk tim nasional junior Indonesia. Ya kan itu seleksi dipanggil seluruh Indonesia yang terbaik lah, yang terbaik, yang punya prestasi. Akhirnya mulai di situ saya timnas junior. Ya itu mulai saya akhirnya menjadi timnas di junior dulu. Timnas di junior dulu. Dulu. Dan setelah itu saya beberapa kali ikut timnas di level junior. Nah, tapi pada saat saya sudah masuk senior, memang agak ada ini tantangan tersendiri juga. Tantangan tersendiri karena untuk dari junior ke senior itu kan nggak mudah kan. Makanya persaingannya lebih ketat lagi. Gitu. Jadi saya beberapa tahun itu agak kurang berprestasi lah. Berprestasi, tapi ini teman-teman saya yang di junior ini yang bersama dengan saya, mereka sudah dipanggil pelatnas senior. Gitu, mereka sudah dipanggil pelatnas senior. Tapi saya nih dari junior ini yang belum dipanggil gitu loh. Tapi ya mungkin saya nggak tahu juga ya pastinya. Mungkin mereka melihat mungkin kondisi fisik saya juga, mungkin pengurus saat itu ya, pengurus saat itu. Dan ya akhirnya ya saya tetap berlatih seperti biasa. Dan sampai suatu saat juga ada pelatih, ada orang tua, terus saya kasih motivasi kalau memang masih mau di tenis meja ya harus bisa melewati ini gitu loh, dan akhirnya pada tahun 2000 itu saya ingat saya jadi juara nasional untuk tingkat senior. Ya, juara nasional tahun 2000. Nah, dari situlah juara 1 kan. Jadi mau nggak mau karena saya juara 1, ya saya harus dipanggil dong masuk timnas senior. Betul, gitu loh. Kalau akhirnya dari mulai tahun 2000 itulah saya masuk tim nasional senior gitu loh. Berarti perjalanannya harus didukung orang tua juga ya Kak? Ya pastinya. Supportnya, terus perjuangannya karena memang nggak semudah yang diharapkan, tidak semudah yang dilihat gitu ya Kak ya? Gitu. Jadi ya itu mulai tahun 2000 sampai 2009 saya aktif di timnas senior Indonesia. Timnas senior Indonesia. Nah, dari timnas senior Indonesia itu Kak David punya prestasi apa saja Kak David? Nah, kalau untuk di nasionalnya sih mungkin pernah juara PON ya. Tapi saya ganda ya, ganda juara 1. Kalau tunggal saya paling nomor 3 pernah. Dan kalau di Seata itu Asia Tenggara ganda sama Ion pernah juara 1. Wah, luar biasa sekali. Tapi kalau SEA Games paling maksimal juara 2. Paling hebat juara 2. Kalau kejuaraan Asia kita pernah beregu tuh peringkat 7. Ya, di Asia. Ya paling pernah ikut kejuaraan dunia juga. Ya itu aja sih maksudnya, prestasi-prestasi. Jadi yang terbaik ya kalau dapat medalinya ya di level Asia Tenggara aja. Asia Tenggara. Nah, oke Kak David. Jadi kan Kak David sudah sharing untuk timnasnya nasional Indonesia ya Kak David ya. Nah, saya juga melihat ada lagi selain timnas nasional, masuknya ke Paralimpik ya Kak David ya. Nah itu ceritanya bagaimana peralihan dari pemain nasional ke Paralimpik itu, ceritanya bagaimana Kak?